Orang lagi berpuasa itu diberi makan oleh Allah. Dengan apa? Dengan niatnya. Niatnya itu berubah jadi cahaya lalu mengisi perutnya sehingga orang berpuasa itu tidak kelaparan. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhum ma nasina wa allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Masya Allah, tabarakallah, senang rasanya anak-anak ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita langsung aja yuk. Siapa yang mau nanya? Saya Ustadz. Ya, langsung perkenalkan nama juga. Ustadz nanya dong. Kamu nanya, Ustaz jawab dong. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Diantika, izin bertanya. Iya. Saya pernah dengar bahwa kalau kita baca Al-Quran saat lagi puasa katanya pahalanya bertambah Ustadz. Apakah itu benar? Terima kasih Ustadz. Di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan seluruh amal ibadah kita 70. Maka ketika kita menghatamkan Quran di bulan Ramadan, bagaikan menghatamkan Quran 70 kali. Di luar bulan suci Ramadan. Apalagi kalau kita bisa menghatamkan Quran di dalam sholat. Perbandingan menghatamkan Quran di dalam salat dan di luar salat itu 1:10. Jadi 10 kali 70 sama dengan 700. Maka kenapa orang berlomba-lomba membaca Al-Quran di saat dia lagi di bulan Ramadan? Perihal tentang membaca Al-Quran ketika berpuasa itu luar biasa. Ingat ya, Allah memberi makan 3 manusia. Siapa yang diberi makan? 1, orang yang lagi berpuasa. Orang lagi berpuasa itu diberi makan oleh Allah. Dengan apa? Dengan niatnya. Niatnya itu berubah jadi cahaya lalu mengisi perutnya sehingga orang berpuasa itu tidak kelaparan. Yang kedua, orang berpuasa yang diberi makan oleh Allah adalah, mohon izin, orang sakit. Orang sakit itu diberi makan oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan adanya nafsu makannya memang hilang. Tapi dia merasa kenyang. Jadi tidak usah dipaksakan orang sakitnya makan. Tapi bagaimana engkau makan di depan orang sakit. Sehingga orang sakit itu berkata, minta dong. Selera makannya datang. Kemudian yang ketiga. Diberi makan oleh Allah adalah orang gila. Tahu nggak orang gila? Pernah lihat orang gila? Ada nggak jadwal makannya dia? Nggak ada. Pernah nggak kelihatan dia lapar? Enggak. Kadang-kadang kita kasih makan dia menolak. Karena Allah memberi makan orang gila. Nah, berbicara tentang membaca Al-Quran. Siapa yang membaca Al-Quran mendapatkan banyak keutamaan. Orang yang baca Al-Quran, tahu nggak kenapa orang baca Al-Quran itu mulianya? Karena orang membaca Al-Quran dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Orang lagi baca Al-Quran seakan-akan dia lagi berdialog dengan Allah. Makanya kalau kita ngajian sopan seakan-akan kau lagi berdialog dengan Allah. Tiba-tiba ada yang berbicara, kau teman ini, masa engkau langsung putuskan? Lihat dulu kapan tempat berhentinya baru kita berhenti, lalu kita berbicara lagi. Kemudian yang ketiga, pada saat, mohon maaf, kemuliaan orang membaca Al-Quran itu selain dekat dengan Allah, dia orang yang membaca Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Maka ketika orang membaca Al-Quran, akan hatinya jadi tenang. Jadi tenang. Jadi tenang.
Kalau mau meraih ketenangan, baca Quran. Semua produk-produk pasti ada tata caranya. Ya, produk makanan biasanya ada petunjuknya tuh. Cara penyajiannya, cara masaknya. Supaya supaya enak, ada caranya, tata caranya. TV. Ada namanya buku panduannya. Supaya tidak cepat rusak. Manusia juga begitu. Ada buku panduannya manusia. Buku panduannya manusia adalah Al-Quran. Gimana manusia itu selamat. Bagaimana itu baik. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apalagi? Jadi selain jadi dekat dengan Allah karena berdialog. Selain ini menjadikan dia menjadi tenang. Ada lagi yang ketiga. Apa yang ketiga? Menjadi syafaat. Karena satu kali baca Quran 10 pahalanya. 10. Nabi satu. Tidak berkata 1 sampai 10. Tapi tidak berkata alif lam mim itu satu huruf. Alif lam mim. Alif lam mim. Alif lam mim. Itu 3 huruf. Berarti bisa jadi 3 pahalanya atau 30 pahalanya. Luar biasa. Jadi kalau kita hatamkan Quran 6.666 ayat. Belum hurufnya. Wah, ini berarti begitu banyak pahalanya. Syafaat yang diperoleh, kemuliaan ketika kita membaca Al-Quran. Makanya Ananda, ayo hatamkan Quran. Orang yang menghatamkan Quran didoakan 70.000 malaikat. Amin amin ya rabbal alamin. Indallazi faradu alaikal Quran laraduka ila ma'ad. Semoga kita mendapatkan kemuliaan dengan Al-Quran. Senantiasa hati kita terpaut dengan Al-Quran. Senantiasa kita berada dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Satu hal buat kita, mudah-mudahan tayangan ini menjadikan keberkahan buat kita untuk lebih semangat lagi untuk membaca Al-Quran, apalagi bisa menghatamkan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Berjumpa lagi dengan saya Chef Muto di Kreasi Resep CDA. Kita langsung goreng crab flower nugget, enaknya bikin lagi. Kita olesi di sini saus teriyaki dan kita kasih mayones, selada keriting, keju, bawang bombay, tomat, crab flower nugget. Setelah itu kita gulung. Langsung taruh seperti ini. Ini dia menunya sudah jadi CDA crab flavored nugget kebab. Temukan resep menarik CDA yang lain di sosial media kami. CDA, ikan olahan bermutu.